bersama Kak Emily di Einstein Story. Kali ini Kak Emily mau membawakan cerita dari Gorontalo loh. Judulnya adalah Keperkasaan Limonu. Kalian mau tahu nggak cerita serunya? Ikutin Kak Emily terus ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak yang bernama Limonu yang hanya tinggal bersama seorang ibunya. Ayah dan kakaknya telah lama sekali meninggal. Lalu ketika Limonu dewasa, Limonu bertanya kepada ibunya mengenai penyebab apa yang menyebabkan ayah dan kakaknya meninggal. Ibu, bolehkah aku bertanya apa yang menyebabkan ayah dan kakakku meninggal? Baiklah, ibu akan menceritakan. Jadi begini, pada zaman dahulu kala, ayahmu adalah seorang penguasa di daerah ini. Lalu ayahmu ingin sekali menguasai daerah utara. Ayahmu mendidik kakakmu Pahu untuk menjadi pemimpin pasukan. Pasukan itu adalah pasukan berani mati. Lalu apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi adalah ayah dan kakakmu gugur. Lalu daerah barat yang menjadi kekuasaan ayahmu juga diambil alih oleh pemimpin daerah utara. Hah? Aku tidak terima, Bu. Karena hal itu ayah dan kakakku menjadi meninggal. Apakah aku boleh tahu siapa pemimpin daerah utara itu? Pemimpin itu adalah Hemuto. Hemuto? Hemuto guruku? Ya, betul sekali, Nak. Hemuto gurumu. Aku tidak ingin sekali membalas dendam. Tapi aku harus membalasnya, Bu. Sebentar. Aku ingin membalas dendam dengan cara memberitahukan kepadanya apakah ia mau mengembalikan daerah utara atau tidak. Jika Hemuto tidak mau mengembalikan daerah utara, maka aku akan menabuh genderang perang kepadanya. Benarkah kau mau melakukan itu, Nak? Ya, tentu saja, Bu. Karena aku dendam sekali. Tapi karena aku menghormati Hemuto, maka aku menggunakan cara tersebut. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan mendoakanmu, Nak. Terima kasih, Bu. Limonu mengumpulkan pasukan berani mati untuk mendukungnya menyerang daerah utara. Lalu pada suatu hari, Limonu mengumpulkan pasukan berani mati di sebuah lapangan. Pasukanku, apakah kau siap untuk menyerang daerah utara? Ya, tentu saja, Limonu, tentu saja. Kami siap menyerang daerah utara. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita juga membantu korban bencana banjir di daerah barat? Ya, kami juga siap untuk membantu orang tersebut. Kalau begitu, baiklah, kita lanjut berlatih saja ya. Lalu mereka pun melanjutkan berlatih. Keesokan harinya, Limonu dan pasukan berani mati tiba di daerah barat. Lalu ibu-ibu di sekitar menyambut Limonu dan pasukannya. Permisi, maaf jika saya mengganggu. Saya membawakan makanan untuk korban banjir di sini. Wah, yang benar. Ya, tentu saja. Tunggu sebentar ya. Lalu Limonu pun membagikan makanan tersebut dan diberikan kepada ibu-ibu. Wah, terima kasih sekali, Nak. Makanan ini sungguh berarti sekali bagi kami. Terima kasih, kau sungguh baik sekali. Baiklah kalau begitu, sama-sama. Aku harus melanjutkan perjalananku. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan. Lalu Limonu pun melanjutkan perjalanannya. Dan semenjak hari itu, berita kebaikan dari Limonu dan pasukannya menyebar ke daerah utara dan juga daerah barat. Semenjak hari itu pula, orang-orang banyak yang mencintai Limonu. Pada suatu malam, telah berkumpul para pendekar dari seluruh daerah di sebuah lapangan. Lalu di situ pula juga ada Hemuto sebagai guru dan juga Limonu muridnya. Ketika sedang ramai membicarakan sesuatu, kemudian Limonu ini menceletuk dan mencela gurunya. Maaf guru, apakah aku boleh bertanya? Ya, ada apa Limonu? Apa yang harusnya aku lakukan terhadap seseorang yang telah membunuh ayah dan juga kakakku? Lalu, sang guru pun menyadari bahwa sebenarnya Limonu pun telah tahu ialah yang telah membunuh ayah dan juga kakaknya. Jadi sebenarnya kau ini sudah tahu kan? Yang membunuh ayah dan kakakmu adalah aku? Ya, tentu saja aku telah tahu. Apa yang kau mau? Kau mau berduel denganku? Tentu saja, karena kau telah membunuh ayah dan kakakku. Baiklah kalau begitu, jika kau menang melawanku, maka kau akan mendapatkan daerah kekuasaanku. Bagaimana kalau begitu? Baik kalau begitu, mari kita berduel. Lalu Limonu dan juga gurunya segera ke tengah lapangan untuk berduel. Limonu, apakah kau siap melawanku? Ya tentu saja guru, aku akan mengalahkanmu. Lalu tidak beberapa lama kemudian Limonu pun menyerang sang guru. Ya!
hampir saja terjatuh, lalu sang guru pun menangkis. Dan Limonu pun segera menyerangnya lagi. Dan sang guru pun terjatuh. Limonu pun kembali menjadi pemenangnya. Dan semenjak saat itu, daerah kekuasaan yang digenggam oleh sang guru dikembalikan kepada Limonu. Nah adik-adik, gimana? Seru kan cerita Kak Emily? Oh ya adik-adik, sebenarnya cerita Limonu ini adalah cerita tentang balas dendam. Tapi adik-adik tidak boleh mengikuti balas dendamnya ya. Adik-adik harus bersikap seperti Limonu yang membantu korban banjir di daerah barat. Oh iya adik-adik, Kak Emily masih punya banyak sekali cerita seru lainnya loh. Adik-adik mau tahu nggak? Ikutin Kak Emily terus dengan cara subscribe video Kak Emily ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!